Selamat pagi teman-teman. Jadi hari ini saya sedang dalam perjalanan berangkat kerja ya, jalan kaki. Dan saya ingin membahas tentang kenapa ya rata-rata tuh setelah saya tinggal di sini ya kurang lebih hampir 2 bulan ya. Itu kalau saya perhatikan ya, orang-orang Jepang itu fisiknya ya jarang ada yang gemuk ya, jadi proporsional ya, baik itu yang laki-laki maupun yang perempuan. Setelah saya amati teman-teman ya, itu ada beberapa faktor ya. Yang pertama itu ya adalah kebiasaan jalan kaki teman-teman ya. Jadi setiap hari orang Jepang itu dari kecil ya, dari sekolah, dari Yojieng atau dari TK ya, itu mereka sudah terbiasa jalan kaki ya. Jadi setiap hari jalan kaki gitu ya. Dan itu sampai besar ya, sampai tua jalan kaki terus. Akhirnya badannya ini ya, kakinya tuh kenceng-kenceng ya, dan otot tulangnya juga besar ya, karena dengan otot yang kuat tulang juga ikut besar kuat gitu ya. Jadi kalau istilah orang Jawa bilang tuh kiyeng gitu ya, keras gitu, nggak lembek. Terus dan itu setiap hari ya, jaraknya jauh ya. Kalau seperti saya ini kan jalan kaki ya teman-teman ya, itu dari kontrakan ke stasiun aja kurang lebih hampir 2 kilo ya teman-teman, 15 menit. Jadi pulang pergi PP itu kita udah jalan kaki 4 kilo. Bayangin teman-teman, jalan kaki. Tapi enaknya di sini jalan kaki ya itu ya, jalannya bersih, terus udaranya juga sejuk, bersih ya, nggak ada polusi. Dan udaranya dingin ya di sini teman. Ini sekarang musim panas tapi tetap dingin. Ya nggak dingin sih, cuman sejuk sih ya. Seperti itu. Jadi karena sering jalan kaki mungkin ya teman-teman membakar kalori ya, dan lemak-lemak di perut pada terbakar teman-teman ya. Jujur saja ya teman-teman, tubuh saya itu tipenya skinny fat ya. Jadi misalkan gemuk itu tapi kelihatan tetap kurus ya. Jadi gemuknya cuman di perut ya, lemaknya numpuk di perut semua. Jadi pas di Indonesia itu kan saya udah ada anak istri ya. Kalau di Indonesia itu kalau udah keluarga kan, misalkan makan ya, punya istri nggak habis atau punya anak nggak habis kan pasti saya yang ngabisin ya, karena sayang kalau nggak dihabisin. Dan setiap hari itu istri saya itu masaknya enak-enak terus, enak pokoknya. Akhirnya saya makan terus kan. Dan kalau istri nggak habis, anak nggak habis, pasti saya yang ngabisin. Akhirnya saya berat badannya naik. Dulu sebelum di sini tuh saya 72 kilo ya, sebelum ke Jepang, sebelum berangkat 72-70 lah pokoknya. Tinggi saya 176. Nah, cuma itu tetap kelihatan kurus karena lemaknya kebanyakan di perut. Jadi tangan saya, kaki saya tetap kelihatan kecil gitu ya. Nah, pas sudah cuma perutnya buncit gitu ya, temen kayak orang hamil gitu ya. Terus akhirnya saya ke Jepang kan, ini kan udah hampir 2 bulan jalan kaki terus teman-teman ya. Itu karena sering jalan kaki, sekarang itu perut saya udah rata teman-teman. Rata. Dulu saya di Indonesia tuh olahraga mau sekeras apapun ya, lari nggak rata-rata. Di sini padahal cuman jalan kaki doang itu rata ya. Karena ini juga ya teman-teman, yang kedua ya, suhu di sini dingin teman-teman. Nah,
semakin dingin suhu itu kalori yang terbakar semakin banyak ya, karena kan tubuh ini menyesuaikan lingkungan ya. Jadi supaya organ-organ bekerja normal, dia membakar kalori lebih banyak lagi teman-teman ya. Jadi meskipun sampean nggak olahraga, di sini jalan kaki doang, itu lemaknya terbakar semua ya, yang di perut. Serius teman-teman, saya tadi malam ngecek ini, perut saya rata teman-teman, di cermin. Saya sampai kaget itu, soalnya di Indonesia saya susah itu ngeratain perut. Udah sit up berkali-kali, tetap aja ya buncit ya, kayak orang hamil, kebanyakan lemak. Nah, setelah itu di sini cuman jalan kaki doang, lemaknya langsung hilang teman-teman. Itu ya. Jadi yang pertama karena jalan kaki, yang kedua karena suhu di sini dingin ya. Semakin dingin suhu, semakin banyak kalori yang terbakar. Terus apa lagi ya, yang ketiga ya, orang Jepang makannya itu rata-rata sedikit ya, nggak banyak. Jadi mangkoknya kecil-kecil seukuran kepalan tangan ya, seukuran tangan. Kalau mangkok di Indonesia kan besar-besar ya, lebar-lebar, ngambil nasi segunung. Nah kalau di sini enggak, kecil seukuran tangan. Dan katanya kalau semakin tua, ukuran mangkoknya semakin kecil, jadi nasinya sedikit yang dimakan. Terus apalagi ya, yaitu karena makannya juga dia seringnya yang seger-seger ya, jarang yang diproses lama kayak digoreng atau diapain gitu ya. Jadi yang masih mentah-mentah gitu, akhirnya gizinya banyak, terus mudah dicerna tubuh ya. Dan sekarang orang Jepang tinggi-tinggi ya teman-teman loh, setinggi saya 176, terus 177 ke atas lah ya. Terus proporsional ototnya tuh kenceng-kenceng ya, yang cowok-cowok itu ya. Karena itu ya, mungkin dari kecil gizinya bagus, terus sering jalan, terus makannya tuh teratur ya, mangkoknya kan kecil-kecil ya gitu. Jadi tuh jarang saya lihat yang tubuhnya gemuk. Sampai lihat aja nih depan saya, badannya tuh nggak ada yang gemuk, rata-rata segitu, proporsional ya, sesuai dengan tinggi badan dan banyaknya massa otot ya, bukan massa lemak ya. Gitu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman misalkan mau menurunkan berat badan, tinggal ke Jepang aja ya, di sini ya. Cukup 2 bulan ya teman-teman ya, sampean langsung turun berat badannya gitu. Semoga info ini bermanfaat teman-teman ya. Terima kasih, semoga teman-teman sekeluarga sehat-sehat, bahagia, damai selalu. Amin.